Halo Sobat Pujungan, jumpa lagi di channel Pujungan. Di video Pujungan kali ini, gue akan membahas sebuah kisah yang dialami oleh sobat kita yang bernama Gina. Kisah Gina ini dialami dia ketika dia berada di sekolah menengah umum atau SMU ya. Dan Gina memiliki seorang sahabat yang bernama Helen. Jadi Gina dan Helen ini bersahabat sejak mereka sebenarnya bukan dari SMU aja ya, dari SMP pun ya mereka udah bersahabat nih, udah deket banget, udah bestie banget lah ya. Dan mereka selalu di sekolah yang sama, SMP sekolah sama, SMU pun di SMU yang sama. Dan di SMU mereka selalu sekelas. Dan berdua ini memiliki rekor ya atau prestasi yang cukup baik. Mereka sama-sama anak pintar. Tetapi dalam persaingan selalu Gina yang berada di ranking 1, sedangkan Helen ini hanya ranking 2, 3. Tetapi itu tidak membuat mereka saling sindir, tidak ada saling sakit hati, tidak ada saling sikut-sikutan atau berbuat curang ya. Jadi mereka justru bersaing secara sehat dan positif. Dan akhirnya mereka menuju ke jenjang kelas 3 nih. Jadi hampir mau lulus nih mereka. Dan mereka sudah memiliki rencana atau cita-cita. Si Gina ingin masuk ke fakultas kedokteran, sedangkan si Helen ingin masuk ke fakultas hukum. Dan singkat cerita, Gina ditaksir nih sama seorang pria yang bernama Akbar. Akbar ini adalah tetangga dari Helen. Helen dan Akbar ini udah kenal ya karena tetangga. Dan Akbar ini setiap kali ke sekolah selalu ya alasan aja mau ketemu Helen. Aslinya sih ingin ketemu si Gina. Dan Akbar ini umurnya udah tua ya, jadi nggak seumuran dengan mereka. Dia udah berumur 25 tahun. Dan dia seorang pria yang bisa dikatakan madesu ya, masa depan suram. Karena umur segitu belum bekerja. Jadi ya tidak ada jelas gitu ya kehidupannya. Pengangguran lah kasarannya gitu ya. Setiap kali dia mendekati Gina, Gina selalu menolak karena dia merasa risih gitu ya, dideketin sama pengangguran. Siapa yang mau kan? Gina pintar, cantik, yang deketin pengangguran gitu kan. Ya agak-agak jijik kali ya si Gina dengan si Akbar ini. Tetapi Akbar nggak menyerah, terus mendekati Gina, tetapi Gina selalu menolaknya. Bahkan Gina pun sering curhat dengan Helen ya. Dia merasa agak risih karena temannya si Akbar ini ya, tetangganya dia ini selalu mendekati dia. Tetapi Helen berpesan, ya udah kalau kamu nggak suka sama dia, udahlah kamu cuekin aja dia, nanti juga lama-lama pergi tuh si Akbarnya. Dan semenjak Gina menyatakan penolakan dengan Akbar, terjadi hal-hal yang sangat-sangat di luar nalar ya yang terjadi pada Gina. Misalnya setiap malam dia selalu bermimpi-mimpi yang buruk. Dia pernah dililit sama ular hitam. Kemudian juga dia pernah didatangi oleh anjing yang berwarna hitam. Tiap kali dia bangun dia selalu kayak merasa, kenapa ya gua seperti ini ya, selalu aja ada teror, ada mimpi yang buruk yang selalu menghampiri gua gitu kan. Tapi dia tetap berpikir positif, dia berdoa. Setiap kali dia tidur dia selalu berdoa. Tetapi nggak pernah nih mimpinya hilang, selalu ada mimpi-mimpi buruk yang selalu datang menghampiri dia. Suatu malam dia bermimpi lagi nih, kali ini beda mimpinya, lebih aneh lagi. Di mimpi ini dia didatangin oleh seorang perempuan tua yang memiliki baju hitam dan memiliki muka yang pucat. Perempuan tua ini menawarkan Gina sebuah minuman. Tetapi di mimpi ini dia kayak dipaksa gitu sama perempuan ini untuk minum gitu ya. Karena dipaksa dan perempuan ini sangat-sangat mengerikan wajahnya ya. Dengan tekanan seperti itu akhirnya Gina pun meminum minuman yang diberikan oleh wanita ini dalam mimpinya dia ya. Setelah Gina meminum, perempuan ini tertawa hihihi gitu ya, kayak kuntilanak gitu ya. Kemudian Gina terbangun. Setelah dia terbangun, ya tidak ada apa-apa ya, dianggap hanya mimpi biasa aja karena sebelumnya kan dia juga mengalami mimpi-mimpi yang buruk ya.
Dia menjalani aktivitas seperti biasa, ke sekolah, kemudian belajar gitu ya, dan bermain dengan Helen dan teman-teman lainnya ya udah seperti biasa aja, seperti anak normal pada umumnya. Dan di saat dia menuju ke rumah Helen, di sana dia tiba-tiba tanpa disengaja gitu bertemu dengan Akbar. Akbar kebetulan lewat ya di depan rumahnya Helen, kayak menyapa gitu, halo semua, selamat siang. Gina lihat kan, nah, kali ini perasaan Gina ketika melihat Akbar itu beda. Kalau sebelumnya kan agak jijik, agak gimana, agak risih ya. Kok kali ini dia kayak merasa itu ya, merasa kayak, wah Akbar kok ganteng ya ternyata, wah Akbar kok ternyata anaknya ramah ya, nyapa gitu kan, datang, halo selamat siang gitu, gimana kabarnya. Akbar datang kan dengan menyapa seperti itu, kayak membuat hatinya Gina ini kayak merasa beda, kayak merasa kayak baru sadar dia ternyata Akbar ini anaknya ganteng dan ramah, dan perasaannya seperti mulai beda ya, 180 derajat, itu beda banget dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan dia benci banget sama si Akbar karena dia merasa Akbar ini cowok yang pengangguran dan kurang kerjaan lah ya, udah ditolak masih juga deket-deketin. Tapi kali ini kayaknya beda, dia lihat Akbar kok kayak seperti orang yang ramah dan ganteng gitu ya, cakep juga nih ya si Akbar ini, dalam hatinya dia kan. Kemudian mereka menyapa, mengatakan halo, kabar baik, gimana kabarmu? Kabar aku juga baik, kata si Akbar gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol sebentar, pergi si Akbar kayak pamit gitu, oke saya pamit dulu ya, mau pulang nih, dicari ibu saya. Oh iya silakan. Setelah Akbar pergi, Gina ngomong nih sama si Helen, dia ngomong gini, Helen, kok gua rasa si Akbar beda ya dari hari-hari sebelumnya. Kali ini kok Akbar kelihatan lebih tampan ya, kayak lebih keren aja gitu di mata gua kalau gua lihat ya, dan orangnya ternyata ramah banget ya. Mendengar hal seperti itu Helen kaget lah, bukannya lu nggak suka sama dia karena lu anggap dia biasa aja, pengangguran, terus juga nggak tahu diri, gara-gara deketin lu terus lu tolak, tapi dia masih juga mau gitu sama lu. Ya nggak tahu aja ya, beda aja tuh si Akbar sekarang. Kalau gua lihat kayaknya beda banget dari yang kemarin-kemarin. Ya udahlah, kan lu kan nggak suka sama dia, udahlah nggak usah ngomongin Akbar, katanya Helen kan. Ya udah, akhirnya mereka membahas cerita yang lain. Dan keesokan harinya Akbar dateng nih ke sekolahnya Gina ya. Di sana dia alasan aja sih mau cari Helen, aslinya mau ketemu sama Gina. Meskipun ditolak ya tetap aja dia kayak masih kekeh ya pengen deketin Gina. Tapi beda dengan hari-hari sebelumnya, Gina melihat Akbar ini positif ya. Dia tidak mencuekin, dia tidak tidak jijik atau risih dengan Akbar. Dia malah di sini menyambut Akbar dengan positif, dengan baik ya. Dia mau diajakin ngobrol dengan Akbar, dia mau bercanda-canda dengan Akbar. Dan Akbar pun sepertinya merasa kayak, wah ini kayaknya Gina udah mau nerima gua nih gitu kan. Kegeeran kan si Akbar. Hari berikutnya datang lagi Akbar, Gina pun positif ya sambutannya. Dan akhirnya di suatu waktu Akbar nembak lagi nih si Gina gitu kan. Coba-coba nembak lagi, siapa tahu diterima. Dan kali ini bener, si Gina udah mau membuka hatinya buat Akbar. Dan dia pun mengiyakan ajakan Akbar untuk berpacaran. Helen pun kaget ya mendengar hal seperti itu, kan dia tahu si Gina anti banget sama si Akbar, tapi kok kali ini mau sama si Akbar. Tapi alasan Gina sih kayak, nggak apa-apa kok, ternyata Akbar orangnya baik kok. Meskipun pengangguran, belum ada pekerjaan, tapi ternyata orangnya baik dan sopan. Oh ya udahlah, kalau memang kalian pacaran, ya gua sih nggak bisa berbuat apa-apa, katanya Helen sama Gina kan. Mereka pun berpacaran, bulan demi bulan mereka semakin dekat ya. Tetapi hal itu tidak disetujui oleh orang tua Gina, karena menurut mereka Akbar ini anaknya kurang bagus ya, kurang baik, nggak positif lah orangnya. Karena menurut orang tuanya Gina, Akbar ini pengangguran, umurnya pun udah tua ya, jauh dari Gina umurnya ya. Dan mereka merasa Akbar ini bakal mengganggu sekolahnya Gina lah. Jadi lebih baik Gina jangan deket-deket sama si Akbar. Tapi Gina semakin disuruh jauh sama Akbar, dia semakin kekeh ya, semakin deket, semakin nggak mau lepas dari Akbar, semakin nakal lah ya melawan orang tuanya, nggak mau dia dengar orang tuanya. Tetap aja dia pacaran dan deket sama si Akbar.
Dan hari demi hari terjadi perubahan yang agak aneh dari si Gina ini. Bahkan Gina juga tidak seperti Gina pada umumnya ya. Orang tuanya merasa aneh dengan gerak-gerik Gina yang sekarang suka bohong ya sama orang tua, suka nyuri-nyuri waktu untuk jalan dengan si Akbar. Kemudian juga ada hal yang aneh lagi yang mereka rasakan, yaitu aroma dari tubuhnya Gina ini kok bau ya sekarang. Seperti bau anyir gitu di hidung mereka, hidung orang tua dan keluarganya Gina ya. Di adik-adiknya juga mencium, aneh banget sih. Tubuhnya Gina ini kayak mencium, kayak mengeluarkan aroma-aroma yang tidak baik ya. Anyir-anyir gitu. Gina merasa kayak, enggak kok, gue biasa aja gitu kan. Dia juga nanya sama Helen, lu cium gua gimana, bau nggak? Helen sih ngomongnya enggak. Akbar pun nggak merasa bau juga ya kalau bertemu dengan si Gina ya. Malah si Akbar pun bilang, lu nggak bau, malah lu wangi kalau gua cium, katanya si Akbar. Jadi si Gina kayak udahlah cuek-cuek aja lah, meskipun orang rumahnya mencium dia bau, tapi dia udahlah nggak mau ambil pusing gitu kan. Dan suatu hari ini akan menjadi hari yang sangat-sangat dikenang ya oleh Gina, karena ini merupakan sebuah hari yang cukup menjadi sebuah awal dari bencana Gina ini ya. Gina datang ke rumah Akbar. Di rumah Akbar dia bertemu dengan orang tua Akbar. Di sana ada ibunya aja ya, kebetulan ya, bapaknya nggak ada. Di sana Akbar dan ibunya hanya berdua di rumah. Ketika datang, Akbar ngomong nih sama ibunya, "Bu, ini Bu, Gina, pacar gua yang baru. Ini calon menantu ibu nih," gitu kan. "Oh, Gina ya. Oh iya, Akbar pernah cerita soal Gina." Nah, beda dengan orang tuanya Gina ya. Orang tua Akbar ini sangat-sangat suka dengan Gina ya, dan mensupport hubungan mereka. Dia ramah dengan Gina, dia mau ngajak ngobrol Gina. Dan waktu datang pun ke rumah itu, ibunya ya kayak mempersilahkan duduk. "Kalau mau makan silakan. Ada kok makanan di dapur, kalau mau makan nanti makan sama Akbar." "Iya tante," katanya Gina kan. Dan akhirnya ketika mereka kasih ngobrol, ibunya Akbar ingat ternyata hari ini ada pengajian, jadi dia tidak bisa melanjutkan obrolan dengan mereka berdua. Dia permisi dengan Gina dengan Akbar untuk pergi pengajian. Akhirnya mereka tinggal berdua nih di rumah. Habis makan mereka lanjut ngobrol lagi ya. Jadi habis makan malam berdua mereka ngobrol lagi. Ketika ngobrol, tiba-tiba si Akbar ini kayak nyuri-nyuri kesempatan gitu. Dia kayak, ya awalnya kayak dempet-dempet deket-deket si Gina, kemudian mulai belai-belai rambutnya. Kebablasan deh ciumin si Gina. Si Gina dicium tuh sama si Akbar, dan itu adalah ciuman pertama dari si Akbar buat si Gina. Habis mencium, wah lanjut lagi nih, nggak cuma mencium. Dia mulai meraba-raba badannya Gina, dan akhirnya wah terjadilah hal yang tidak diinginkan. Di sana mereka melakukan, ya bisa dikatakan 18 plus lah ya. Enak-enak gitu berdua, meski mereka sebenarnya tidak boleh ya, karena itu haram. Mereka belum suami istri, tapi mereka melakukan hubungan suami istri di malam itu, dan itu menjadi hal yang sangat-sangat merugikan Gina. Dan ini awal bencana Gina ya. Tapi karena Gina sekarang udah cinta mati sama si Akbar, dia ya udah digituin sama Akbar ya, dia mau aja. Dan 2 bulan berlalu, Gina ternyata telat nih menstruasinya. Wah, dia kaget, dia takut kan. Wah, kenapa nih? Gua udah nggak mens lagi. Dia cek lah pakai tes pack. Wah, ternyata dia hamildun. Apa hamidul ya? Hamil duluan sebelum nikah. Datanglah Gina ke rumah Akbar. Di sana dia menceritakan kalau dia hamil. Dan si Akbar ini seneng ternyata ya, dia nggak ninggalin Gina, tapi dia seneng kalau Gina hamil anaknya dia. Dia ngomong gini sama Gina, "Ya udah Gin, nanti kita ketemu orang tuamu deh, kita jujur kalau kita pacaran selama ini, dan kalau kamu sekarang hamil." Gina takut kan, dia bilang, "Jangan aku takut orang tuaku marah, nanti kita bisa dikatakan diusir ya rumah lah, dan nanti bisa-bisa
kamu bisa ditangkap polisi. Tapi katanya si Akbar, nggak apa-apa, gua tanggung jawab, gua gentleman di sini, gua nggak takut. Meskipun resikonya harus dipenjara, gua nggak takut. Gua akan tetap maju, gua akan bertanggung jawab untuk menikahi lu, katanya si Akbar ya sama si Gina. Wah, ini si Akbar ini gentleman banget gitu ya. Ya udah, akhirnya mereka suatu malam datang ya Akbar ke rumah. Di sana mereka disambut oleh orang tuanya Gina. Meskipun orang tua Gina tidak suka sama Akbar, tapi kali ini mereka karena merasa tamu ya, ya udah mereka sambut dengan baik. Di sana Gina terus terang sama orang tuanya kalau mereka selama ini pacaran. Dan orang tuanya kaget kan, wah ternyata Gina selama ini bohong dong. Kalau ternyata dia pacaran dengan si Akbar, karena selama ini orang tuanya mengira mereka hanya berteman biasa aja. Dan terus terang orang tuanya juga merasa keberatan kalau mereka pacaran. Dan jujur di sini ayahnya Gina mengatakan kepada Akbar, semenjak kalian berdua deket, Gina ini selalu absen ya untuk les dan pendidikannya atau akademisnya menurun. Dia tidak pernah lagi ranking 1. Sekarang yang ranking 1 tuh si Helen terus tuh. Si Gina ini malah turun ranking 3, 4, 5 gitu kan. Ini semenjak deket sama si Akbar. Jadi terus terang orang tuanya nggak setuju nih mereka berpacaran. Mendengar seperti itu ya Gina sedih ya. Akbar pun kepikiran, mereka hanya diam mendengar teguran dari bapaknya si Gina kan. Tapi akhirnya mereka beranikan diri. Pada malam itu juga mereka ngomong sama bapak dan mamanya Gina kalau mereka nggak cuma pacaran, tapi ternyata sekarang si Gina udah hamil dun. Hamil duluan, hamil dun apa hamidun ya, nah gitu ya, pokoknya hamidun lah ya. Wah, tambah kaget lagi, pacaran nggak direstuin, sekarang nggak hamil. Ya udah, makin marah di situ orang tuanya Gina. Ditampar si Gina kan, diusir si Akbar dari rumahnya. Kalian jangan ketemu lagi, saya nggak setuju dengan kalian berdua. Mendengar hal seperti itu, Gina membela Akbar. Dia malah tambah ngotot. Dia bilang, jangan pisahkan kami berdua. Aku nggak mau menikah dengan siapa-siapa kecuali dengan Akbar. Aku udah cinta sama Akbar gitu kan. Mendengar hal seperti itu tambah marah bapaknya kan. Tambah diusir Akbar. Akhirnya Akbar pergi. Keesokan harinya si Gina ini masih dalam kondisi yang stres ya dan sedih. Dia di kamar menangis terus, tidak mau makan, tidak mau keluar dari kamar. Dan akhirnya dia kabur ya dari rumah ya. Dia datang ke rumah Akbar. Di sana dia kabur. Dia sedih, dia stres, frustasi. Di rumah Akbar dia tinggal beberapa hari di sana ya. Berbeda dengan keluarganya Gina, di sana dia disambut baik dengan orang tua Akbar. Dan orang tuanya tahu kalau Gina ini sedang hamil anaknya Akbar. Akhirnya orang tua Gina pun luluh ya. Dia karena merasa udahlah, karena anaknya udah kayaknya cinta mati ini dengan si Akbar dan udah hamil juga. Akhirnya mereka mengikhlaskan untuk si Gina ini menikah dengan Akbar. Dan Gina pun harus merelakan pendidikan dia ya. Dimana teman-temannya semua ketika selesai ujian nasional itu pada kuliah di bangku kuliah di tempat mereka masing-masing ya. Dimana mereka kuliah ya di tempat mereka bercita-cita ya. Seperti Helen yang sekolah di hukum ya. Dan teman-teman dia yang lain kuliah di tempat-tempat yang lain ya, di jurusan-jurusan mereka yang lain, ada yang di IT, ada yang di arsitek, ada yang di kedokteran juga, seperti yang Gina mau ya. Tapi Gina malah lulus SMU harus menikah, nggak bisa kuliah karena dia sedang mengandung. Jadi sedih banget ya lihat Gina ini ya, padahal dia pintar, berprestasi, tapi harus menanggung malu, dia harus hamil di luar nikah. Dia harus menjadi ibu, sementara dia masih muda, pintar, dan sebenarnya dia bisa jadi dokter ya, untuk meneruskan cita-citanya dia. Tapi ya udahlah ya, nasi sudah menjadi bubur, mau diapain lagi. Dan beberapa bulan kemudian anaknya Gina lahir ya. Dia memiliki anak laki-laki dari hasil hubungan dia dengan Akbar. Dan kondisi Akbar di sini belum juga memiliki pekerjaan, jadi mereka masih menumpang di keluarganya Akbar, hidup ditanggung sama orang tuanya Akbar gitu ya. Jadi sedih banget ya, Akbar gak kerja, Gina juga putus sekolah, gak bisa kuliah lagi karena hamil, punya anak gitu ya. Ya hal itu membuat mereka ya cukup bisa dikatakan berkekurangan ya, meskipun ada orang tuanya Akbar yang bisa menampung mereka tinggal di sana, tapi tetap aja miris ya dengernya ya.
Dan anaknya pun tak terasa udah beranjak umur 2 tahun. Tetapi makin tahun si Gina ini kayak semakin kesel sama si Akbar gitu ya. Kayak rasa cintanya hilang sama si Akbar. Dia kayak merasa, ih ini suami gua ini nganggur terus, gak pernah kerja-kerja, tiap kali kerja selalu gak betah. Pernah dia kerja di sales tapi hanya berapa bulan keluar dengan alasan gak jelas. Kemudian anaknya makin besar, butuh makan, butuh susu ya, butuh baju dan lain-lain. Tapi si Akbar nganggur aja terus. Hal itu membuat si Gina ini kayak makin terbuka pikirannya nih, suami gua kok pengangguran. Kayak sadar nih gua, ternyata gua salah nih nikah sama orang ini gitu kan. Tapi ya itu kayak muncul aja tiba-tiba gitu di tahun berikutnya. Dan itu akhirnya membuat Gina meminta cerai sama si Akbar. Tapi si Akbar yang cinta mati sama Gina nggak mau tuh diceraikan sama si Gina. Tapi karena tekanan terus dari si Gina, bertahun mereka bertahan, akhirnya ya udah mau gimana lagi, akhirnya Akbar pun mengikhlaskan untuk cerai dari si Gina. Dan Gina kayak merasa, apa gua selama ini diguna-guna ya sama si Akbar ya, kok gua mau sih sama si Akbar, kan dia pengangguran, dia juga kayaknya makin hari makin gini nggak jelas hidupnya, kok gua mau ya. Jadi kayaknya setelah punya anak ini si Gina ini kayak kebuka gitu pikirannya, kebuka hatinya gitu. Kayak dia baru sadar kayaknya ternyata dia selama ini kayak diguna-guna sama si Akbar gitu. Dan akhirnya dia menjalani kehidupan dia seperti biasa sebagai single parent ya. Dia harus menafkahi anaknya, dia bekerja di sebuah supermarket menjadi kasir. Ya malu sih Gina karena beberapa kali dia berpapasan dengan teman sekolahnya. Teman-temannya udah pada wisuda, udah sukses, udah pada hidupnya pada enak, dia masih jadi kasir di supermarket. Tapi ya udah, karena udah terjadi jadi dia tetap sabar meskipun ada rasa malu dan rasa penyesalan karena dia nikah dengan si Akbar. Tapi ya udah, akhirnya waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, akhirnya si Gina ini ketemu dengan temennya Helen. Udah lama nggak ketemu kan, jadi dia janjian bertemu nih sama Helen di rumahnya Helen. Di sana Helen menyambut Gina dengan sangat baik karena Helen pun sekarang udah jadi sarjana ya. Dia udah bekerja di sebuah perusahaan dan Gina di sini posisinya ya gitu jadi kasir. Di sana mereka ngobrol lama dan tibalah waktu untuk sholat. Si Gina izin sama si Helen untuk sholat di kamarnya, tapi Helen bilang gini tiba-tiba, jangan sholat deh di kamar gua, kalau mau sholat di ruang tengah aja. Lo kenapa? Nggak apa-apa, gua biasa sholatnya di sana kok, nggak biasa sholat di kamar gitu. Tapi kayaknya aneh deh alasannya kenapa nggak boleh sih sholat di kamarnya si Helen gitu kan. Tapi ya udahlah, Gina nggak mau ambil pusing. Akhirnya Helen pun kayak pamit gitu sama si Gina ya. Dia bilang, Gin, gue mau keluar sebentar ya, mau ke toko obat. Orang tua gue nitip obat nih ke apotik. Lu kalau mau sholat aja, nggak apa-apa kok. Nanti tapi sholatnya di ruang tengah, jangan di kamar gue ya. Dia ngulang lagi ya supaya menegaskan supaya jangan sholat di kamar dia gitu kan. Si Gina bilang, iya gue ngerti kok. Ya nanti gue sholatnya di ruang tengah, katanya Gina kan kepada Helen kan. Nah akhirnya Helen pergi kan ke apotik sendiri tuh naik motor. Nah setelah selesai wudhu, ingatlah si Gina, wah dia lupa nih bawa mukena untuk sholat. Terus dia mikir, gue pinjam mukenahnya si Helen aja deh di kamarnya. Karena mereka biasa ya gitu ya, kalau datang ke rumah gitu si Helen datang ke kamarnya Gina masuk aja ya, karena mereka udah kayak bestie sahabat gitu ya, jadi nggak ada masalah lah. Di kamar si Gina kayak mikir gitu ya, di mana mungkin ditaruh sama si Helen gitu kan. Dia cari di bawah tempat tidur nggak ada, dia dicari lagi di atas lemari pakaian nggak ada. Akhirnya dibuka tuh lemari pakaiannya kan, karena di atas lemari nggak ada, dibuka tuh pintu lemarinya, mungkin dalam kali kan. Dibuka nggak ada mukenahnya. Dibuka lagi dalam laci gitu, ketemu tuh mukenah ada, tapi ditaruhnya di laci gitu, di laci yang kayak jarang dibuka gitu.
Ya udah dibuka lacinya, kemudian ditarik kan mukenahnya sama si Gina. Tiba-tiba pas dia buka mukenah gini, di bawahnya mukena tuh ada selembaran kertas yang nggak sengaja gitu ya, ketarik juga tuh kertasnya. Jadi kertasnya ketarik, mukenahnya diambil, dipegang sama si Gina, dibaca kertasnya. Dan tahu nggak apa kertasnya itu? Kertasnya itu foto dia dengan Akbar. Di situ ada nama jelas, nama lengkapnya si Gina ya, nama lengkap Akbar, dan tanggal lahir Akbar dan tanggal lahirnya Gina. Dan juga ada di situ nama orang tua Akbar dan nama orang tua Gina. Apaan nih kan? Ada kertas, ada tulisan, itu pakai pulpen warna merah ya. Dan ada foto mereka berdua. Ini foto lama ini, waktu mereka masih deket gitu kan. Waktu mereka masih muda lah ibaratnya gitu ya. Ini ada apa, foto apa ini? Di situ Gina mulai curiga dengan si Helen. Akhirnya Helen datang tuh dari apotik. Kemudian dia nyari Gina. Gina mana ya? Udah selesai nggak sholatnya gitu kan? Terus dia menuju ke kamarnya. Kaget si Helen dilihatnya Gina memegang kertas foto itu ya, yang ada tulisan tadi ya. Di sana Gina langsung bilang, Helen, ini apa maksudmu tuh? Apa ini? Helen kaget kan. Wah, apa tuh kan? Dilihatnya kertasnya. Loh, udah jangan dibaca lagi kertasnya. Ditarik gitu sama si Helen. Si Gina berusaha ngerebut tuh kertasnya. Didorong kan si Helen sama Gina. Karena Gina lebih besar badannya, jatuh Helen ke ranjang. Diambil lagi kertasnya, ditarik kan. Ditanya lagi sama si Helen. Ini apa? Maksudnya apa? Ada apa nih foto kami berdua? Foto gua sama Akbar nih, ada apa ini? Terus ada tulisan seperti ini, apa maksudnya apa gitu kan? Lu bikin apa sama kami berdua? Di situ karena mereka berantem ribut, datang nih bapaknya si Helen sama ibunya. Kemudian di situ Helen kayak meronta-ronta, kayak marah gitu, kayak pokoknya dia di sana kayak kesurupan lah ya, pokoknya kayak ngamuk gitu. Nah ketika marah seperti itu, Gina kaget juga kan, baru kali ini lihat temannya kayak gini marahnya gitu kan, kayak menangis kayak teriak-teriak gitu. Datang bapaknya si Helen, dilihatnya anaknya seperti itu, ditampar si Helen. Kaget Gina kan, kok ditampar om? Dia sekarang seperti ini, kalau tiap kali marah selalu ngamuk seperti ini, kalau ditampar baru dia diem, kata bapaknya seperti itu kan. Oh gitu ya om. Kaget kan Gina, karena dia nggak pernah tuh lihat bapaknya Helen nampar si Helen gitu kan. Kemudian beneran diem tuh akhirnya dia kan, dengan posisi yang masih menangis kayak histeris tadi kan, tapi sekarang udah nggak teriak. Dia akhirnya ngomong di sini, dia jujur di depan orang tuanya, di depan Gina juga. Dia ngomong gini, sebenarnya gua yang guna-guna lu supaya lu bisa pacaran dengan Akbar. Gua iri sama lu Gin, lu selama ini jadi pesaing gua di sekolahan. Lu yang ranking 1, gua selalu ranking 2, ranking 3. Lu yang selalu jadi juara favorit di sekolahan. Lu yang selalu berprestasi, yang selalu diandalkan di sekolahan, yang selalu dipuji-puji sama guru. Sedangkan gua nggak pernah, gua ini hanya anak yang di bawah lu terus gitu kan prestasinya. Mendengar seperti itu Gina langsung kaget. Dia sedih. Sahabat deketnya dia yang selama ini dianggap sebagai bestie, teman deket, seperti itu perbuatan sama dia. Di situ langsung Gina bilang, kenapa lu tega sama gua Helen? Katanya si Gina gitu kan. Iya gua iri sama lu. Lu juga mau jadi dokter, mau masuk fakultas kedokteran. Karena lu pintar. Gua mana bisa kayak lu jadi dokter gitu. Makanya gua pingin lu pacaran sama si Akbar, supaya lu deket sama dia dan lu menurun prestasinya karena pacaran sama si Akbar. Dan gua bisa nih jadi ranking 1 di sekolah. Karena memang bener ya, semenjak mereka pacaran kan prestasinya si Gina kan turun kan. Memang si Helen yang naik ranking 1 terus. Tapi nggak seperti ini dong caranya ya. Kalau mau bersaing, nah jangan seperti ini gitu kan. Karena di awal kan kita tahu mereka bersaing secara positif kok selama ini. Tapi ternyata si Helen ini pakai guna-guna. Langsung si Gina ngomong di situ kan, tega banget sih lu Helen sama gua. Malah gua kira selama ini yang guna-guna gua itu si Akbar. Karena gua baru terbuka nih hati dan pikiran gua.
Kenapa kok gua mau menikah sama pengangguran kayak si Akbar? Gua kira selama ini dia yang guna-guna gua, tapi ternyata lu yang guna-guna gua. Iya Gin, maafin gua, katanya Helen. Ini pun gua nggak tahu kalau ternyata lu sampai nikah sama Akbar. Tujuan gua itu guna-guna hanya pacaran aja, nggak sampai nikah, bahkan punya anak itu enggak. Di sini gua guna-guna lu itu cuman sebatas ya udah lu pacaran, lu merosot pendidikannya, nilainya merosot karena asik pacaran dengan Akbar, ya udah gua di sana bisa naik tuh prestasinya karena lu asik pacaran dengan si Akbar. Itu aja yang bikin gua lakuin ke lu. Tapi ternyata sudah sejauh ini, lu udah nikah, lu punya anak gitu kan, dan sekarang lu cerai sama Akbar. Gua minta maaf Gin, katanya si Helen kan. Tapi di situ Gina udah terlanjur sakit hati, dia pergi ninggalin rumahnya si Helen. Ya, seperti itu ya sobat ya kejadiannya. Gua pun nggak nyangka ternyata yang guna-guna itu bukan si Akbar, karena kita tahu ya di sini di awal cerita kan tadi gua udah bilang kalau si Akbar itu selalu ditolak gitu kan. Tapi tiba-tiba si Gina cinta nih sama si Akbar yang pengangguran. Ya pasti di sini yang berbuat sesuatu kan pasti si Akbar nih yang buat jahat sama si Gina. Pasti diguna-guna kan si Gina sampai dia mimpi-mimpi gitu kan. Ya ternyata kita salah tebak semua ya. Ternyata yang berbuat jahat itu sahabat sendiri si Helen ini ya. Dan semenjak saat itu Gina udah nggak mau ketemu lagi sama Helen. Di sana dia sangat menyesal, dia menjadi trauma, dia trauma memiliki sahabat, dan dia trauma juga percaya dengan orang, dan akhirnya dia sekarang hidup berdua dengan anaknya dan sudah tidak lagi berhubungan dengan Helen. Ya sedih ya si Gina jadi korban ya. Jadi buat kalian hati-hati nih kalau punya sahabat. Harus punya sahabat yang tulus ya. Kalau bersaing pun bersaing yang baik, yang positif. Jangan yang seperti ini, pakai dukun paranormal seperti itu kan nggak baik ya, pakai guna-guna seperti itu. Wah, itu sungguh-sungguh di luar nalar ya. Kok ada sahabat setega itu ya. Oke sobat, demikian video kita kali ini mengenai kisahnya si Gina. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya, di kisah-kisah yang lebih seru lagi. Jangan lupa di like, di subscribe, dan didukung channel ini ya. Dan bila kalian ada cerita-cerita seperti ini, kalian bisa kirim-kirim email ya, di email Pujungan. Nanti ada di deskripsi ya untuk alamat emailnya. Kita akan berjumpa di video Pujungan lainnya. Gua pamit dan salam Pujungan. Dadah.